Selamat pagi umat terkasih. Kita patut bersyukur setiap hari atas setiap kurnia yang Tuhan beri. Baik bumi yang kita diami, kasih dalam hidup semesta, teman maupun sanak saudara. Mari kita siapkan hati kita dengan mengingat kasih Tuhan yang tak terbatas, yang memampukan kita berada sampai saat ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Tema ibadah kita hari ini adalah kemuliaan dalam solidaritas tanpa batas. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Adi Suselia Patria Bara dari Kapling Polri. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Tuhan menciptakan kita dari debu yang rapuh, dan hanya karena Allah lah kita dapat menjadi utuh. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita mengawali masa raya Paskah 2024 dengan mengikuti ibadah Rabu Abu pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 19.30 dipimpin oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari GKI Taman Aries,
Mari kita bersama-sama menghadiri rangkaian Masa Raya Paskah 2024 di GKI Taman Aries. Dimulai dari Rabu Abu pada 14 Februari pukul 7.30 malam, Minggu Prapaskah dari 18 Februari hingga 24 Maret dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Kamis Putih pada 28 Maret pukul 7.30 malam, Jumat Agung pada 29 Maret dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Sabtu Sunyi pada 30 Maret pukul 7 pagi dan Paskah Subuh pada 31 Maret pukul 5 subuh dan perayaan Paskah sore pukul 5 sore. Selamat menapak tilas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 7 pagi. Kita akan kembali melanjutkan kisah kehidupan Yunus dengan tema Tiba juga di Niniwe. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi tata usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Ikan cucut, ikan peda. Apa kabarnya Pak Sutri Dewasa Muda? Yuk datang ke Esmut Dir tanggal 24 Februari jam 10 pagi di GKI Taman Aries bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon. Seperti tema kita, komunikasi sehat, pernikahan kuat. Tetap semangat meskipun kadang terasa berat. See you dan jangan telat! Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini.
apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no celah-mencela. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Umat kekasih Tuhan, pesta demokrasi tinggal beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Sebagai rakyat tentu kita memiliki harapan agar para pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang dapat mengayomi masyarakat dan menunjukkan solidaritasnya kepada rakyat. Itulah pemimpin yang diidamkan banyak orang. Sesungguhnya sosok seperti itulah yang ditampilkan oleh Yesus melalui peristiwa transfigurasi. Dia adalah Allah yang mulia
tetapi kehadirannya justru menunjukkan solidaritas kepada manusia yang sesungguhnya berdosa. Bahkan Yesus memilih untuk menunjukkan kemuliaannya lewat karya salibnya. Menjadi perenungan kita bersama. Sudahkah kita merasakan kemuliaan Allah yang ditunjukkan dalam solidaritasnya? Apakah kita telah membuka hati untuk merasakan solidaritas Allah tanpa batas? Atau malah kita sibuk mencari kuasa dan kemuliaan hingga kita mencuri kemuliaan Allah dan mengabaikan panggilan untuk bersolidaritas pada sesama? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Ampunilah ya Allah, ketika kami lebih memilih kemuliaan semu yang hanya bertumpu pada pengakuan tanpa pengorbanan. Ampunilah ya Allah, apabila di kehidupan kadang kami menaikkan ego untuk menyenangkan diri kami sendiri dan mengabaikan panggilan bersolidaritas pada sesama. Hapuskanlah kami dari dosa sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami harus berharap padamu, bukan pada yang lain. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sejati, yang bersedia datang menjadi manusia, bahkan solider dengan hidup kami yang jauh dari benar. Kami tahu bahwa karya kasih-Mu harus kami beritakan. Di tengah-tengah banyak orang kehilangan pegangan hidup dan pengharapan. Dan itulah sebabnya di hari ini, di pagi ini, kami mau membuka mata hati kami. Ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, ya Tuhan tolong kami, agar kami terpukau pada karya kasih-Mu dan memberitakan karya kasih-Mu pada setiap orang yang kami jumpai. Bersabdalah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami mau belajar setia mengikuti apa yang Kau katakan. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel."
Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanannya. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Syukur kepada, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Benangannya, sungguh Allah kita nyata.
dan juga kepada bumi. Berserulah Allah kita, mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasarkan uran sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah kami bersinar, Allah kami bersinar. Langit tebarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Bacaan kedua dari surat 2 Korintus 4 ayatnya yang ketiga sampai ke-6. 2 Korintus 4 ayat ketiga sampai ke-6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Gongsi Facai. Selamat datang di tahun naga kayu. Kayu, saudara-saudara, melambangkan vitalitas dan kreativitas. Itu yang saya baca. Naga melambangkan kesuksesan, kecerdasan, dan kehormatan. Dan saudara-saudara, memasuki tahun baru berarti memiliki pengharapan baru. Setiap kali kita merayakan tahun baru, kita punya pengharapan. Dan saudara, hidup kita mengajarkan bahwa ternyata betapa mengecewakannya kalau kita berharap pada manusia. Yang berharap angpau hari ini mungkin akan kecewa ya. Udah nunggu-nunggu, udah pakai baju merah nggak dapat angpau pula gitu ya. Saudara-saudara, pengharapan pada manusia akan mengecewakan. Dan itulah sebabnya ketika beberapa hari lagi kita akan nyoblos. Ingat baik saudara-saudara, taruhlah pengharapan kita bukan pada manusia. Siapapun yang saudara pilih, saudara-saudara, mereka tidak akan dapat memenuhi semua janjinya. Itu sebabnya taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Dan kita semua saudara-saudara sebagai orang percaya dipanggil untuk menaruh pengharapan kepadanya. Kita meletakkan hidup kita dalam pengharapan kepadanya sambil kita menghadirkan pengharapan pada semua orang. Saudara-saudara, dalam terang itulah pengalaman Minggu Transfigurasi yang kita baca dalam Injil Markus hari ini mau kita cermati lebih dalam. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, maka kita akan menemukan sebuah kisah yang memukau. Diceritakan ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diajak Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung adalah tempat di mana Allah bersemayam. Jadi orang-orang yang diajak Yesus naik ke atas gunung itu diajak berjumpa dengan Allah. Mereka diajak mencicipi pengalaman yang luar biasa di atas gunung itu. Pengalaman apa saudara-saudara? Pengalaman berjumpa dengan Yesus yang berubah rupa. Dalam ayat yang kedua dengan jelas disebutkan di sana pakaian Yesus mengalami perubahan. Saya salah pencet ini ya, mohon maaf. Jadi Yesus mengalami perubahan dan Alkitab menuturkan pakaiannya berkilau-kilauan. Saudara-saudara, dari perubahan itulah kita mengenal kata transfigurasi. Jubah Yesus berkilauan dan lebih dari itu saudara-saudara, mereka melihat tokoh-tokoh yang luar biasa dalam tradisi orang-orang Yahudi. Contoh yang ditunjukkan dalam Alkitab misalnya dalam Keluaran 34 ayat 29. Ketika Yesus berubah rupa, mereka akan mengingat Musa. Musa dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 29. Ketika turun dari gunung itu, Musa tidak menyadari bahwa wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara,
Transfigurasi menunjukkan bahwa hakikat Yesus pada dirinya sendiri, dia adalah Allah. Dan pengalaman itulah yang membuat mereka berseru, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Markus 9 ayat yang ke-5. Saudara-saudara, menariknya pada ayat yang ke-6, jadi ayat yang ke-5 itu berbicara soal ketakjuban mereka pada apa yang mereka lihat sehingga mereka mau mendirikan 3 kemah. Tetapi pada ayat yang ke-6 mereka mengatakan sangat ketakutan. Ada 2 rasa yang mereka alami ketika mereka berjumpa dengan Allah. Dan rasa inilah yang disebut oleh seorang teolog tua yang bernama Rudolf Otto, yang menyebutnya dengan pengalaman mysterium tremendum et fascinatio. Tremendum adalah kata yang menunjukkan betapa menggetarkan, betapa menakutkan, betapa mendahsyatkan apa yang mereka lihat. Dan itu sebabnya saudara-saudara, 2 pengalaman itulah yang mereka temukan. Di satu sisi asik, di satu sisi menyenangkan, di satu sisi menggembirakan, tetapi di sisi lain menggemparkan, menakutkan. Saudara-saudara, apa yang mereka lihat memang luar biasa. Betapa tidak. Mereka tidak hanya melihat Yesus yang berubah rupa, tetapi juga melihat Elia dan Musa. Bacaan pertama menunjukkan Elia tidak mengalami kematian. Ia dijemput oleh kereta surgawi dan orang Yahudi berpikir ia akan datang kembali pada waktunya. Dan Musa adalah bapak bangsa. Musalah, melalui Musalah Allah memberikan 10 perintah Allah yang menjadi dasar dari hukum Yahudi. Dan itu sebabnya mereka menginginkan supaya ada 3 kemah yang dibangun. 3 kemah itu menunjukkan upaya untuk mengabadikan apa yang luar biasa itu. 3 kemah itu menunjuk pada upaya supaya apa yang mereka lihat bisa langgeng. Dan rasanya saudara-saudara, apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh murid-murid Yesus, itu juga sering kita lakukan tanpa sadar mungkin. Kita ingin melanggengkan pengalaman kita melalui apa? Foto. Jadi saudara-saudara, kita pergi ke gereja selfie. Dan saya amat yakin saudara-saudara yang menikah punya foto pernikahan ya. Pada waktu masih langsing-langsing gitu ya. Rambut masih hitam, kita pajang di ruang tengah. Wah, ini dulu bapak gantengnya bukan main. Ya sekarang ya ganteng juga sih, daripada dicari yang lain saudara-saudara. Luar biasa. Kita semua berusaha memperpanjang memori kita tentang sesuatu yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa wisuda, ulang tahun, punya anak, dan lain sebagainya. Kita upayakan tetap tersimpan melalui foto. Tetapi saudara-saudara, mari kita renungkan. Kalau Bapak Ibu sedang berantem, lalu lihat foto pernikahan, apakah berantemnya reda? Ya, lagi berantem gitu, wajah bimoli, bibir monyong 5 cm gitu ya. Wah, cemberut-cemberutan, tiba-tiba lihat foto. Pak, gak usah berantem, lihat cinta kita. Lalu Bapak Ibu akan berpelukan lagi? Oh tidak saudara-saudara, foto tinggal foto. Dan inilah saudara-saudara yang mau kita
petik. Makna mengabadikan ini bukan berarti membuat mereka semakin mencintai Allah. Membangun 3 kemah, mengabadikan peristiwa yang luar biasa, tidak serta-merta membuat kekaguman mereka akan berjalan terus-menerus. Foto hanya menambah nostalgia, bukan cinta. Yang punya foto waktu pacaran, apakah begitu melihat foto, cinta kita akan bersemi lagi? Belum tentu, saudara-saudara. Ia hanya menambah nostalgia. Oh, kita dulu pernah makan ya, ini sate kambing misalnya. Oh, kita pernah makan ini dan lain sebagainya. Dia hanya menambah memori kita, bukan cinta kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus menolak keinginan mereka untuk membangun 3 kemah, sekalipun tidak dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. Tetapi ketika permintaan itu muncul, awan menutupi dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, Yesus tidak ingin 3 kemah dibangun. Bapa di sorga tidak ingin 3 kemah dibangun. Ia tidak ingin melanggengkan, membangun tugu untuk peristiwa yang luar biasa. Hanya satu yang diinginkan oleh Bapa. Dengarkanlah dia. Saudara-saudara, kata dengarkanlah dalam Alkitab nggak cuma mendengar sebuah suara. Dengarkanlah itu bukan mendengar bunyi. Dengarkanlah di dalamnya ada panggilan untuk melakukan apa yang kita dengar dari Bapa. Mendengarkan dia itu berarti melakukan apa yang dikatakannya. Dan disinilah saudara-saudara terletak tema kita. Bahwa panggilan Tuhan itu membuat kita menjadi orang-orang yang solider pada semua orang. Bahkan segala makhluk menurut Markus bagian yang terakhir. Mendengarkan dia itu berarti melakukan cinta kasih kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, mendengarkan dia itu berarti hidup nilai-nilai yang diajarkan Yesus dalam diri kita. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, tetapi belum tentu ia mendengarkan Tuhan. Ada banyak sekali orang yang mengaku diri luar biasa, punya iman yang dahsyat, tetapi hidupnya tidak mencerminkan dia. Dan itu berarti ia tidak mendengarkan Yesus. Nah, dalam Alkitab dituturkan, saudara-saudara, mereka kemudian turun dari gunung dan ada pesan supaya mereka tidak menceritakan peristiwa itu. Mengapa? Yang pertama, karena saatnya belum tiba, begitu narasi Injil Markus. Dan yang kedua, pengalaman yang mengagumkan bersama dengan Allah itu bukan sekadar untuk diceritakan, melainkan dihidupi. Dan rasanya sebagai orang beriman, kita perlu belajar dari apa yang dituturkan dalam Alkitab. Firman Allah itu kita dengar, bukan untuk sekadar kita kagumi. Ada banyak orang datang ke gereja, lalu begitu khotbah selesai, salaman pulang, dia salamin pendeta dengan erat. Aduh Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Sayang ibu mertua saya tidak datang. Sudah tahu maksudnya apa? Khotbah itu relevan buat ibu mertuanya, bukan buat saya. Sering kan kita mendengarkan khotbah, begitu ada sindiran, colek suami kita, denger Pak. Begitu ada khotbah, denger
Ada yang tersindir ngeliatin penatua, tuh melayani kayak gitu. Saudara-saudara, seolah-olah itu baik buat orang lain, bukan buat saya. Ada banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang kita alami dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan bergereja. Dan tentu saja kita sering mendengarkan kesaksian. Walaupun di GKI kalau disuruh bersaksi pada takut-takut ya. Tetapi dalam percakapan kita sering kali mendengarkan kesaksian. Bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana karya Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, kesaksian itu baik untuk diceritakan. Tetapi Alkitab hari ini menuturkan bahwa kesaksian itu baik untuk dihidupi. Ada banyak orang punya pengalaman peristiwa yang luar biasa dari Allah dalam hidup ini. Tetapi hidupnya tidak berpegang kepada Allah. Saya mau menuturkan saudara-saudara sepenggal kisah tentang Ibu Teresa. Pada tanggal 10 September tahun 46, Ibu Teresa yang pada saat itu berprofesi sebagai guru misi di Kalkuta sedang dalam perjalanan naik kereta api menuju Biara Loreto dalam rangka retreat. Dan saudara-saudara, salah satu motivasinya adalah ia ingin mundur sebenarnya dari pelayanan sebagai guru misi di Kalkuta. Di jalur kereta yang dilaluinya, saudara-saudara, ia melihat begitu banyak orang-orang yang sakit dan sekarat, dibuang oleh anggota keluarganya di pinggir rel. Pengalaman itu membuat Ibu Teresa bergumul keras. Ia seolah-olah mendengarkan suara Tuhan dan mengatakan, lihat, ada banyak orang yang membutuhkan tangan kasih Allah melalui dirimu. Dan itu sebabnya di tahun 48, 2 tahun setelah peristiwa itu, 2 tahun setelah ia bergumul, ia memutuskan meninggalkan tugasnya sebagai guru misi dan turun ke jalan, menolong orang-orang yang sedang sekarat. Pada awalnya ia berjuang sendirian, tetapi di tahun 49, 1 tahun setelah itu, ia mendapatkan bantuan dari sejumlah perempuan-perempuan muda. 7 Oktober tahun 1950, Ibu Teresa mendapatkan izin dari Vatikan untuk mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Charity. Bermula dari apa yang ia lihat, bermula dari pengalaman, dilanjutkan pergumulan. Ia mendengarkan suara Tuhan dan turun tangan. Dan inilah yang dimaksud dengan mendengarkan Dia. Dimulai dari pengalaman, merasakan bagaimana kita terkagum-kagum dengan Allah, lalu berakhir pada tindakan nyata. Pertanyaannya saudara-saudara, mungkin kita mengatakan, itu kan buat orang yang punya pengalaman spiritual, punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, sama seperti Petrus dan teman-temannya yang terpukau melihat Yesus berubah. Lah kita kan orang biasa, nggak pernah punya pengalaman yang dahsyat. Saudara-saudara, benarkah kita nggak punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan? Saya mengajak kita merenungkan hal ini lewat ekspresi iman sebagaimana yang ditulis oleh Joas Adi Prasetya. Joas membagi pengalaman iman itu dalam 3 hal. Yang pertama disebutnya sebagai teologia prima. Teologi yang pertama, ekspresi mengagumkan tentang Allah itu diawali lewat pujian dan ibadah. Kita menemukan banyak lagu-lagu tentang kekaguman terhadap kuasa Allah. Bila kulihat bintang gemerlapan dan seterusnya.
Lalu yang kedua, teologia sekunda. Itu baru kemudian etika dan gaya hidup yang berangkat dari kekaguman atas karya Allah. Dan yang terakhir adalah teologia tertia. Teologi yang ketiga, doktrin. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang senang dengan hal-hal yang berbau doktrin. Oke, nggak ada masalah. Ada banyak orang Kristen yang berjuang tentang hal-hal yang etis. Oke, nggak ada masalah. Tetapi ada satu hal yang menurut saya sangat relevan buat komunitas persekutuan kita. Di manakah kita dapat mengagumi Allah? Jawabnya, ketika kita beribadah. Loh, kok bisa? Saudara-saudara, puji-pujian, liturgi, bahkan umat yang datang seharusnya membuat kita terkagum-kagum. Di gereja yang saya layani, saudara-saudara, 60% lansia. Beberapa datang dengan kursi roda. Beberapa datang dengan dituntun dan naik bajai. Setiap kali saya menyalami mereka, ada rasa getar. Mereka berjuang datang. Kita kadang-kadang malas untuk datang. Berapa banyak orang yang diberi kesehatan oleh Tuhan, tetapi memilih, udahlah gue ke gerejanya di rumah aja. Pakai YouTube. Kalau bosen dengan Taman Aries, kan ada taman yang lain gitu. Iya kan? Pendetanya khotbahnya udah begitu, botak lagi pendeta, udah cari yang lain ya, lebih ganteng saudara-saudara. Itu sebabnya kita nggak pernah menemukan hal yang mengagumkan, karena kita nggak membuka mata hati kita. Ketika pujian dengan syair-syairnya kita nyanyikan, adakah kita bergetar? Hal pertama yang membuat kita mengagumi Allah adalah ketika kita beribadah. Saya mungkin adalah salah seorang, mungkin ya, saya nggak pernah tanya, yang nggak pernah mau di CD, saudara-saudara. Saya 3 tahun ikut katekisasi. Dan pada akhirnya karena ayah saya pendeta, dia marahin saya. Kamu jangan malu-maluin bapak, ya CD-lah saya. Dan saudara-saudara, ketika CD terjadi pergumulan yang hebat. Padahal CD kan buat semua orang kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Ya udahlah, mengaku di depan banyak yang cengangat-cengenges. Saya nangis saudara-saudara. Ada sesuatu yang menggetarkan. Dan itulah sebabnya kenapa ketika kita pulang beribadah, kalimat dalam liturgi kita bukan ibadah selesai, the end. Tapi pengutusan. Ada sesuatu yang menggetarkan, yang kita tangkap dalam ibadah kita, lalu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita mengatakan, tapi aku nggak pernah dapat. Saya belajar dari seorang yang bernama Martin Luther. Martin Luther, saudara-saudara, pernah menyampaikan ungkapan ex opere operantis. Ungkapan ini adalah ungkapan yang dipakai untuk menandingi istilah yang populer pada waktu itu. Ex opere operandi. Sesuatu rahmat Allah akan datang secara otomatis ketika kita melakukan ritus-ritus keagamaan. Contohnya begini saudara-saudara, paling sederhana. Kalau anak kita mulai bandel, maka kita suruh mereka kemana? Ke gereja. Kamu banyak-banyak ke gereja. Ya. Supaya apa? Begitu mereka masuk dalam gereja, ada ritual-ritual keagamaan, maka otomatis dia berubah. Itu yang namanya ex opere operandi.
Saudara pernah nonton film horor di Indonesia? Apa yang ditakuti oleh setan? Ketika bacaan suci dibacakan. Itu film Indonesia kan? Begitu ada orang baca kitab suci, setan datang, pergi. Begitu ya. Tetapi saudara-saudara, di gereja ada setan enggak? Apakah orang yang datang ke gereja selalu semakin hari semakin baik? Enggak juga. Betul ya? Bahkan di gereja konon katanya setannya paling banyak ya. Setan gosip ya, setan iri, setan dengki dan lain sebagainya. Kecuali di GKI Taman Aris ya, baik-baik semua. Ya. Nah itu sebabnya kemudian Martin Luther mengatakan bahwa tidak otomatis rahmat Allah akan datang. Ia mengucapkan kalimat begini. Perayaan ibadah belum tentu mendatangkan rahmat, karena rahmat itu sendiri sangat bergantung pada disposisi batin, kelayakan, dan kesucian orang yang melakukan ibadah. Ini kuncinya saudara-saudara. Saudara akan merasakan bergetarnya perjumpaan dengan Allah dalam ibadah ketika saudara mempersiapkan batin saudara. Oke, ini nggak terlalu serius ya. Siapa yang paling siap dalam ibadah hari ini? Maka jawabnya pemusik, pemandu pujian. Berapa kali latihan? Wah, jangan-jangan baru sekali ini ya. Ya, oke ya, mungkin baru ketemu sekali, tapi mungkin udah dikasih notasi, udah nyanyi-nyanyi di rumah mungkin ya. Siapa yang paling mendengarkan khotbah? Maka jawabnya tergantung relasinya dengan yang khotbah. Betul ya? Ini kalau yang khotbah anak saudara, saudara akan memperhatikan. Lalu apa ungkapan saudara? Bagus tadi khotbahnya. Iya, kenapa? Karena anak saya khotbah, betul kan? Ketika kita mempersiapkan batin kita, di situ kita merasakan rahmat Allah. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang tadi malam berdoa untuk saya yang berkhotbah hari ini? Ada? Haleluya, cuma satu yang angkat tangan ya. Jadi kalau saudara-saudara khotbah saya tidak kena dengan saudara, itu bukan salah saya. Oh enggak ya, bercanda ya. Martin Luther mengingatkan kuncinya. Saudara ketika memasuki ibadah yang secara liturgis kita sebut perjumpaan dengan Allah, sudahkah kita mempersiapkan batin kita? Transfigurasi terjadi kalau kita mempersiapkan batin kita. Kemuliaan Allah akan nampak ketika kita mempersiapkan hati kita. Tuhan, siapakah aku? Layakkah aku ada di tempat ini? Dapatkah aku berjumpa dengan Engkau yang kudus? Sesungguhnya aku tidak layak. Pada waktu itu saudara-saudara, kita merasakan betapa luar biasa rahmat Allah. Dan itu sebabnya akhir dari ibadah dalam tanda kutip. Kita diutus. Berbagi cinta pada orang di sekitar kita. Tetapi sayang saudara-saudara, ada banyak orang Kristen pulang ibadah tidak merasakan getarnya Allah. Oh saya yakin ada suami istri sebelum berangkat gereja ribut dulu kan. Cepet mah. Wah. Lalu sampai di gereja apa yang terjadi? Senyum. Sekalipun di mobil ribut, sampai di pintu gereja senyum. Kenapa? Karena ada pendeta Hizkia menyambut. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Oh bagaimana Ibu? Baik-baik Bapak. Oh baik-baik Pak. Duduk berdua. Selesai kebaktian pulang masuk mobil. Sampai ronde keberapa mah? Mari kita lanjutkan. Ketika kita mempersiapkan batin kita, pancaran kasih Allah dinyatakan. Dan kita akan terkagum-kagum. Ia memang dahsyat. Dan aku akan berbagi kedahsyatan dengan setiap orang yang kujumpai. Dan itulah kisah transfigurasi. Tuhan mencintai kita semua. Amin.
Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Nanti dia menunggu, nanti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Nanti dia menunggu, nanti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengekarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersehati menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Siapakah kami yang boleh datang berjumpa dengan Engkau dan sesama dalam ibadah kami? Siapakah kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan? Mulai dari asar, pemuji, pemain musik, pemandu pujian. Bahkan setiap kami yang datang ke tempat ini, Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami tidak merasakan kedahsyatan-Mu dalam ibadah-ibadah kami. Kami merindukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kami lupa bahwa Engkau kerap melakukan mujizat. Bahkan ketika kami mampu datang ke tempat ini, terima kasih ya Tuhan. Kami mengagumi Engkau. Dan karena itu kami mau berbagi kekaguman tentang Engkau pada setiap orang di sekitar kami. Mereka yang kehilangan pengharapan. Mereka yang mengalami kesulitan. Kiranya boleh mendengar tentang kasih Allah yang luar biasa. Melalui Yesus Kristus. Kami mengingat ya Tuhan, setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Bapa, tidak pernah pergumulan hidup kami melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Dan itu sebabnya kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami terus melanjutkan kehidupan kami di tengah beratnya persoalan kami. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Kami datang bersama dengan para sahabat kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamahlah agar mereka boleh berpulih dalam nama Yesus. Berikan iman, pengharapan, hati yang gembira. Melewati masa-masa yang sulit. Mereka tetap boleh berbagi iman dan pengharapan pada setiap orang. Diberkatilah mereka yang merawat dengan penuh sukacita. Kiranya rawatan yang kami lakukan menolong para sahabat kami hidup dalam kegembiraan. Kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain yang tidak mampu kami katakan. Kami bergumul secara ekonomi, kami bergumul dengan keluarga kami, kami bergumul dengan studi kami bergumul dengan rekan kerja kami. Bahkan kami bergumul dengan diri kami sendiri. Yakinkan kami ya Tuhan. Telingamu selalu mendengar. Tanganmu selalu terulur ketika kami berseru kepadamu. Kami mau berdoa untuk persekutuan gereja kami di GKI Taman Aries. Tuhan terima kasih untuk banyak kesempatan berjumpa dengan Engkau. Lewat ibadah-ibadah kami. Lewat PA-PA kami. Lewat persekutuan-persekutuan kami.
Ajar kami mempersiapkan hati kami dan terpukau karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau berdoa untuk pelayanan kami, untuk rencana pembuatan program yang sedang kami susun, untuk percakapan calon CD Baptis Dewasa. Kiranya Engkau selalu hadir dalam setiap kegiatan kami. Dan Engkaulah yang dimuliakan. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta kami, penatua kami, mereka yang terlibat dalam badan pelayanan atau komisi, bahkan mereka yang menjadi karyawan, tukang parkir, satpam, semua Bapa. Kiranya Engkau hadir, memberikan sukacita dalam seluruh pelayanan kami. Kami doakan secara khusus untuk pemilu yang sebentar lagi akan kami jalani, bertepatan dengan Rabu Abu. Tuhan, Rabu Abu mengingatkan kami bahwa kami debu, manusia debu, dan kami tidak pernah bisa berharap pada manusia. Kami memohon Bapa, ketika kami mengikuti pemilu, kami boleh memakai hak kami, memilih yang terbaik menurut hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kami menaruh harap kepadamu ya Tuhan, agar yang terpilih adalah orang pilihan. Kiranya negeri ini boleh dipimpin oleh pemimpin yang hidup takut akan Engkau. Berkati berbagai macam problema terkait dengan pemilu. Juga gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh banyak orang termasuk kampus-kampus. Kiranya kami semua disadarkan bahwa kami harus berjalan dalam nilai yang Kau ajarkan kepada kami. Berjalanlah bersama dengan pemilu kami. Dan hadirkan ya Tuhan pemimpin yang mampu mengelola Indonesia. Kami doakan dunia kami, dunia yang berkecamuk dengan berbagai macam persoalan. Kiranya masa raya Prapaskah dan Paskah yang akan kami masuki menolong dunia ini berefleksi. Kami butuh Tuhan. Berkati bencana yang terjadi di berbagai tempat. Berkati alam yang semakin panas. Kiranya kami boleh merawat bumi ini dalam keterbatasan kami. Inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami memanjatkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya menyelamatkan umat manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Bersyukur semua atas
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk setiap pemeliharaanmu dalam hidup yang kami jalani. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam hidup bersolidaritas bagi sesama kami. Karena kasih-Mu yang mulia, dengan penuh syukur pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Mampukanlah kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah majelis jemaat dalam pengelolaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, peristiwa transfigurasi menunjukkan Yesus menderita demi solidaritasnya kepada semesta. Untuk itu sadarilah dan setialah terhadap misi Allah bagi kehidupan. Kendati perjalanan hidup tampak tak jelas, tetapi cahaya ilahi yang akan menemani umatnya, sehingga kita tak perlu cemas. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memimpinmu untuk meneruskan misi Allah dalam ziarah kehidupan. Kiranya kemuliaan Kristus menerangi hati dan pikiranmu untuk setia menjalaninya. Kiranya Roh Kudus memampukan umatnya bergerak dan berkarya untuk menunjukkan solidaritas pada sesama. Kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Putranya dan persekutuan Roh Kudus terus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita menyadari kemuliaan Kristus untuk keselamatan bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.